Selamat sore, perkenalkan nama saya Kristina Sinta, satu kelas manajemen pagi C, NIM 1810416752. Baik, pada kali ini saya akan membuat sebuah video yaitu mengenai tentang strategi memasuki pasar luar negeri yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Adi Mursalin. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pasar luar negeri. Analisis pasar luar negeri. Melakukan penilaian pasar luar negeri alternatif. Yang pertama, melakukan penilaian pasar luar negeri alternatif. Yang pertama, potensi pasar. Menilai potensi pasar bertujuan untuk mengetahui produk suatu perusahaan terhadap pesaingnya. Yang kedua, tingkat persaingan. Pentingnya mengetahui tingkat persaingan terhadap kompetitor bertujuan agar perusahaan mampu mengambil keputusan yang tepat agar kebijakan yang diambil efektif dan efisien. Yang berikut ialah lingkungan hukum dan politik. Pemahaman terhadap lingkungan hukum dan politik sangat diperlukan agar bisnis yang dijalankan tidak berbenturan dengan aturan dan norma yang berlaku pada negara di mana bisnis dijalankan. Yang berikut ialah pengaruh sosial-kultural. Sosial-kultural erat kaitannya dengan motivasi kerja, norma dalam jam kerja dan penggajian, dan penerapan sekitar pekerjaan. Dan yang paling penting ialah budaya yang berlaku di masyarakat negara tersebut. Yang berikutnya ialah mengevaluasi biaya, untung, dan resiko. Yang pertama, biaya. Biaya yang relevan digunakan ialah biaya langsung dan biaya kesempatan. Biaya langsung ialah biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan masuk ke pasar luar negeri yang baru meliputi biaya yang mendirikan operasi perusahaan, membeli fasilitas tertentu, memindahkan manajer untuk menjalankannya, dan mengirim alat-alat dan produk dagangan. Yang berikut ialah keuntungan. Semua tujuan bisnis dalam mencari keuntungan yang paling besar berasal dari penjualan dan profil dari ekspansi pasar yang dilakukan. Yang berikut ialah risiko. Menganalisis risiko berarti perusahaan untuk meminimalkan hal-hal yang buruk yang dapat terjadi. Yang berikutnya ialah cara memilih masuk pasar luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan cara masuk pasar luar negeri. Yang pertama, keunggulan kepemilikan. Yang kedua, keunggulan lokasi. Yang ketiga, keunggulan internalisasi. Yang keempat, faktor-faktor lain. Penjelasannya, keunggulan kepemilikan adalah sumber daya nyata dan tidak nyata yang memberikan keunggulan bersaing perusahaan dibandingkan kompetitornya. Yang berikut, keunggulan lokasi. Faktor yang mempengaruhi keinginan perusahaan untuk memproduksi di negara tujuan dibandingkan memproduksi di negara asal. Yang berikut ialah keunggulan internalisasi. Keunggulan yang dibuat perusahaan diharapkan menghasilkan produk atau jasa sendiri, bukan dengan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain. Yang berikut ialah ekspor ke luar negeri. Ekspor tidak langsung, ekspor langsung, dan ekspor korporat. Ekspor tidak langsung adalah ekspor yang terjadi ketika perusahaan menjual produknya ke pelanggan domestik yang kemudian mengekspor produk tersebut baik dalam bentuk asli maupun sudah dimodifikasi. Ekspor langsung ialah ekspor yang
terjadi melalui penjualan ke pelanggan baik distributor maupun pemakaian akhir yang berada di luar negeri saat asal perusahaan. Yang berikutnya ialah ekspor interkorporat, adalah penjualan barang oleh perusahaan tertentu dalam negara tertentu ke perusahaan afiliasinya di negara lain. Dan yang terakhir, alternatif masuk lainnya. Untuk mempertimbangkan ekspor sebagai cara masuk ke pasar internasional, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti kebijakan pemerintah, masalah pemasaran, pertimbangan logistik, isu-isu distribusi. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan tentang strategi memasuki pasar luar negeri. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.